menu ke bawah coba Andreas. Terus tekan more ya, terus. Oke, cari yang circle. Nah, hop. Nah, yang kedua, circle, center, and radius. Bisa diklik. Nah, ya, titik push, ya di tab di koordinat negatif 2,0. Negatif 2,0 di mana? Salah. Cancel. Titik pusatnya di mana? Negatif 2,0 itu di sumbu X. Sudah benar ya. Itu masih hidup itu menunya. Ya, tekan 2. Itu nggak pas loh. Iya. Andu. Ya. Kayaknya menunya masih hidup ya. Itu belum pas. Ya. Ulang. Jadi gampang, kalau salah tinggal di undo saja. Titik pusatnya masih belum pas. Titik pusatnya di negatif 2,0, jari-jarinya 2. Oke. Ya, 2. Radiusnya tekan 2, klik 2. Ya, oke. Baik, bisa di zoom in ya, dikecilin. Cancel. Nah, kalau masih hidup seperti ini menunya, Anda tekan panah, ada panah biru tuh. Ya, oke. Itu berarti kita mengembalikan pada posisi tidak aktif menunya. Ibu ingin mengingatkan kita kembali ke materi kita yang kemarin ya. Coba kamu klik di lingkarannya. Tek. Nah, tekan titik 3. Setting. Show, diklik show label di bawah. Nah, pilih yang, coba di sebelah name itu tekan tanda panah ke bawah. Name ya, pilih yang value. Oke, kembali ke itu. Nah, coba di Haikal. Coba menunya diturunkan. Oke, Anda bisa lihat lingkaran kita ada namanya, toh? X tambah berarti ini Andreas, berarti nggak pas Andreas. Harusnya ini X, bisa diedit nggak? Coba diklik lagi di tab. Harusnya di negatif 2, ini toh, ini 0,1. Oke, coba persamaannya. Show label value. Oke. Nah, toh, jadi Anda bisa lihat lingkaran itu nanti namanya akan menyesuaikan seperti yang kita pelajari. Titik pusatnya di negatif 2. Y di sini B-nya kan sama dengan 0. Maka titik pusatnya adalah negatif 2,0. Seperti itu. Kalau Andreas klik di titik A, coba klik di titik A. Nah, titik 3. Setting. Oke, value. Pilih value. Baik, kembalikan ke posisi. Nanti Anda bisa lihat ya. Nah, titik pusatnya negatif 2,0. Jadi ini persis seperti yang kita pelajari, nama persamaan lingkaran kita seperti ini.
Kenapa dia 4? Karena R kuadrat. Berarti R-nya adalah 2. Oke, sekarang persamaan lingkarannya. Caranya gimana? Klik lingkarannya lagi. 1. Oke, titik 3. Setting. Show labelnya, centangnya dilepas. Oke, kita kembali ke lingkarannya. Oke, nah sekarang coba agak dikasih kecil layarnya. Nah, jadi Anda semua mulai membuat lingkaran seperti ini. Oke. Nah, kita sekarang akan gabungkan dengan pengetahuan kalian tentang transformasi. Jadi kita akan melakukan salah satu jenis transformasi, yaitu rotasi. Nah, untuk rotasi objek, Anda scroll menu ke bawah. Pelan-pelan. Op. Tadi tuh. No. Terus lagi, sedikit lagi. Ke bawah. Naik lagi tadi. Di bagian atas. Pelan-pelan. Oke. Mana? Pelan, terus. Lagi. Terus. Nah, ini dia. Transform. Anda pilih rotate around point. Atau rotasi sekitar titik. Yang kedua ya, yang kedua. Nah, ketika diklik warnanya berbeda, berarti menunya hidup. Nah, setelah diklik yang ini, Anda tekan lingkarannya. Objeknya diklik, nah berarti dia sudah hidup. Sama kita mau merotasikan terhadap siapa? Nah, kita mau merotasikan terhadap titik 0,0. Berarti Anda tekan titik 0,0. Nah ya, nanti akan muncul seperti ini. Mau diputar berapa derajat? Nah, kita pilih yang 45 derajat saja. Oke. Oke, coba layarnya. Menunya. Menunya bisa diturunkan? Biar menunya nggak biar teman-temanmu ya. Anda perhatikan ya, sekarang kita sudah 2 lingkaran. Nah, yang lingkaran kedua adalah transformasi dari lingkaran pertama. Nah, Andreas lakukan hal yang sama pada lingkaran kedua, ditransformasi terhadap titik 0,0 sebesar 45 derajat. Caranya gimana tadi? Tekan menu yang tadi, transform. Ya. Yang lain bisa langsung mengikuti ya. Kalau ada yang mau berbagi layar, lebih bagus ya. Oke, klik lingkaran yang baru. Titik pusat. Tekan lingkaran yang baru kan? Iya, lingkaran yang baru. Lingkaran yang baru. Salah. Ulang. Transform yang kedua itu. Oke, hop. Ya. Lingkarannya diklik. Oke, titik pusat 45. Ya, oke. Kita lihat hasilnya. Kayaknya salah ya. Kayaknya salah tuh. Titik rotasinya kayaknya salah. Coba diundo. Titik rotasinya tuh titik pusat. Diundo aja. Diulangi, coba. Kayaknya yang salah. Rotasi lingkaran yang baru. Ya, titik pusat 0,0. 0,0 ya. Tadi kayaknya titik rotasinya salah. Ya, oke. Nah, toh
Andreas lakukan terus Ya. pada lingkaran baru sampai ketemu di lingkaran terakhir. Ya. Ya, yuk lanjut kita nonton. Yang lain bisa buka tab baru dan melakukan hal yang sama. Yang ada kesulitan bisa share screen. Terus, oke. Jadi Hedwig biar di sambil menunggu di dokter gigi, kamu bisa juga kerja seperti ini ya, buka HP-nya. Nah terus, oke, Ibu mau bertanya, kalau untuk sampai kembali ke lingkaran terakhir itu, menurut Anda ada berapa lingkaran yang diperoleh nanti? 8. Kenapa 8? Kenapa 8? Ayo, kenapa 8? Satu putaran itu berapa derajat? Oh iya, satu putaran kan 360 Terus? dibagi 45. Jadi karena kita merotasikan lingkaran sebesar 45 derajat dan satu putaran itu ada 360, pasti akan ada 8 lingkaran. Kalau Anda tidak 8 lingkaran, berarti Ibu bisa pastikan Anda salah menginput sudut rotasinya. Nah, yang kita lakukan ini adalah membuat kelopak bagian dalam. Ya, sambil Andreas melanjutkan, Ibu mau kasih lihat hasilnya ya. Bentar. Sabar ya Andreas. Lanjut Andreas. Nah, jadi yang Andreas link kayak kelopak yang di dalam. Sudah nampak? Kurang satu. Sudah kelihatan? Ya. Nanti yang kita lakukan adalah membuat kelopak yang di dalam. Nah, sekarang setelah kelopak yang di dalam, kita lanjut ke membuat kelopak yang besar di luar. Oke, caranya seperti apa? Andreas lanjut. Atau ada yang mau? Boleh. Bisa share screen lagi. Boleh Andreas, boleh yang lain. Tidak sulit ya. Kali ini kita akan melakukan projectnya dengan ukuran yang sama untuk tahap awal. Ada banyak bentuk-bentuk mandala. Andrea bisa share screen lagi? Ya, di mandala itu ada banyak macam. Nanti kita akan coba berbagai bentuk. Kita akan mulai dengan bentuk yang sederhana dulu, memanfaatkan konsep lingkaran, persamaan lingkaran yang sudah kita pelajari. Oke. Nah, setelah ini kan selesai ya kelopak dalam. Nah, sekarang kita membuat lingkaran yang baru, yang besar. Kalau di LKS itu kita mulai dengan membuat lingkaran yang pusatnya di 0,8 dengan jari-jari 4. Oke, gimana caranya Andreas? 0,8 itu di mana? Oke. Jari-jarinya 4. Caranya sama ya. Anda pilih circle yang tadi, menu circle. Turun lagi. Ya, terus yang kalau mau langsung ada jari-jarinya berarti pilih yang kedua dari kiri. Oke. Ya. Tap di titik pusatnya, di titik pusat lingkaran yang baru 0,8 terus 4. 4.
Oke. Ya, dikecilin lingkarannya, layarnya dikecilkan. Bukan R-nya. Kalau dikecilin gitu nanti R-nya kecil ya. Itu memang 4 R-nya. Kayaknya tadi kamu kecilin deh. Untuk ya bisa kelihatan sebenarnya. Tapi kalau untuk memastikan jari-jarinya benar, bisa dimunculkan persamaan lingkarannya. Sudah benar itu 4? Oke, betul ya. Kalau kita lihat proyeksi dari sumbu. Mana? Nah, kalau sudah seperti ini, lakukan cara yang sama, tapi di rotasinya sebesar 20 derajat. Ya, gimana caranya? Masih ingat? Terhadap titik pusat 0,0. Rotate around point, oke. Titik pusat 0,0. Dua puluh. Oh, nggak mau? Ulang. Transform ya, pilih transform. Oke. Diklik lingkarannya, diklik titik pusatnya. Kayaknya tadi sempat ini loh, keklik lingkaran yang di bawah. Ulang. Attach. Oh, kok geser? Daya baterai terkuras terlalu cepat. Tadi waktu ke titik pusatnya sempat ini, apa namanya? Ada yang sudah sukses? Bisa gantian sama Andreas? Tadi waktu tekan titik pusatnya sempat ngeklik lingkaran yang di bawah, itu ya jadi nggak bekerja tadi. Ulang. Oke, rotate around point. Titik pusatnya sudah diklik kah? Harus titik. Nah, itu tadi kamu ngeklik makanya jadi nggak berhasil. Jadi harus 2 lingkarannya yang mau diputar sama titik rotasi, titik pusat. 2 itu aja. Kalau sudah 2 itu nanti muncul sudut, tinggal diisi 20 derajat. Ulang, rotate. Kayaknya harus digedein dikit. Agak susah kah, Andreas? Ya, rotate with. Terus tadi ya itu poin lingkarannya
titik 0,0. Udah di tab 20. Tadi juga Ibu beberapa kali agak sulit kayak salah jaringan. Sudahkah? Sudah berhasil? Ada yang sudah berhasil? Berhasil nggak? Mana lingkaran gedenya? Kenapa belum? Harusnya bisa. Di zoom in-nya mungkin salah. Oke. Ada yang sudah berhasil? Bisa gantian. Kadang-kadang itu kok kadang-kadang nge-lag. Ibu juga tadi beberapa kali. Ada yang sudah berhasil, bisa gantian sama Andreas. Caranya sama, ya. Ayo. Kalau di laptop lebih gampang. Enggak, iya sih. Maksudnya Ibu cuman mau ini aja supaya teman-temanmu jangan terlalu kecil, Andreas, boleh. Coba di titik 0,0-nya agak kelihatan. Terus. Jadi lingkaran besar sama titik 0,0-nya agak kelihatan. Jadi waktu kita tap itu memang pas di titik. Ya itu bisa. Oke. Coba. Bismillah. Transform. Ya, terus lingkaran yang besar. Titik 0,0. Nggak mau? Ya, tidak mau. Berarti 0,0-nya belum terlalu kelihatan itu. Ya. Atau tadi bisa gampang kok yang kelas yang lain. Coba digedein lagi. Ya. Coba kamu tekan 0,0 sekarang. Nah, itu bisa 0,0. Coba ulang lagi, transform. Oke, lingkaran, titik pusat. Nggak mau juga? Ya, nggak mau. Oke. Kayaknya gini deh. Sebentar, harus ada interseksi. Coba cari intersection, coba paling atas. Terus menu interseksi, perpotongan. Ya itu tuh, intersect. Yang silang. Nah itu. Tekan itu, nanti tekan di tengah sampai dia muncul 0,0 atau titik pusat. Kayaknya dia ketimpa yang lain-lain itu, jadi makanya dia agak hidden. Ya, titik 0,0. Sudah? Sudah. Coba kita kembali ke transform. Mudah-mudahan mau dia. Ya, cukup. Nah, 20. Nah, toh kayaknya dia tertutup dengan interseksi ya. Interseksinya atau perpotongannya harus muncul. Nah, lakukan hal yang sama di lingkaran yang baru. 20 derajat, 20 derajat. Oke, pertanyaannya nanti dapat berapa banyak lingkaran? Yang lain? Nanti diperoleh lingkaran besarnya berapa? 18, Ibu. 18. Kenapa 18? Karena 360 dibagi 20. Iya, oke. Ayo, lakukan hal yang sama, transform sebanyak dengan cara yang sama ya, 20 derajat terus sampai 1 putaran. Nah, ini adalah proses untuk memperoleh kelopak besar.
Sambil mengerjakan yang lain, kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di sini. Di zoom sedikit, agak di zoom. Jadi nanti kayaknya Ibu harus contohkan deh. Sebentar, Ibu masuk dulu. Ibu masuk dulu, nanti Ibu contohkan. Ya, Anda lanjutkan. Nah. Nggak mau. Nggak mau ya? Ya, Oke, Ibu mau ini, nanti saya lanjutkan. Kalau memang susah nanti bisa pakai laptop. Oke, Ibu akan share screen. Gimana caranya? Jadi dilanjutkan ya sampai 18 Ya. lingkaran besar untuk kelopak yang besar. Oke, kelihatan? kelihatan. Oke, kita mau, jadi nanti kalian membuat kelopak besarnya kan sebanyak 18 ini ya. Nah, sekarang tugas Anda adalah membuat lingkaran-lingkaran kecil. Nah, cara buatnya adalah nah, untuk membuat lingkaran yang ini tuh dia merupakan, tadi Ibu mau hapus ini. Nah, Ibu hapus dulu ya. Nah, kita kan mau membuat lingkaran-lingkaran kecil yang ini, ya. Anda perhatikan, suara Ibu masuk nggak sih? Oke. Jelas suara Ibu kah? Halo? Jelas Ibu. Nah, ya. Jadi ya, nanti Anda membuat kelopak-kelopak yang besar ini. Toh? Nah, kalau sudah Anda perhatikan, cara membuat lingkaran yang kecil itu, adalah seperti ini. Lingkaran kecil ini harus berada di dalam daerah yang merupakan perpotongan 3 buah lingkaran, ya toh? Kalau Anda perhatikan seperti itu. Nah, ini cara membuatnya adalah titik pusat D. Titik pusat itu nanti diperoleh dari titik tengah dua titik potong. Nah, nanti Ibu hapus dulu ya, bentar. Caranya gini. Begini. Nah, jadi caranya adalah kalian interseksinya mana? Nah, pilih intersection atau titik potong. Intersection. Yang point. Intersection, where is ini ya, intersect point. Intersection atau titik potong. Nah, titik potong yang mana? Titik potong yang ini. Yang ini sebetulnya pilih di di sembarang titik potong juga nggak apa-apa. Misalnya di sini ya. Nah, titik B. Kemudian di sini, titik C.
Oke. Nah, kita mau membagi 2 antara B dan C. Jadi BC kalau dihubungkan, nah titik tengahnya yang mana? Anda cari midpoint atau titik tengah. Midpoint. Nah ini, construct ya, midpoint or center. Tekan yang ini, nah center dari mana? Antara B dan C. Nah, nanti akan muncul otomatis titik D sebagai titik tengah. Kalau sudah, kita zoom sedikit. Nah, tugas Anda adalah mengkonstruk atau membangun lingkaran seperti yang tadi. Circle ya, pakai ini aja ya, circle with center through. Nah, di tab yang D seperti itu, tapi jangan sampai nempel, apa nggak bisa, atau kita pakai yang ini aja. Jari ibu terlalu ini kali, pakai cara kedua juga bisa. Ini center radius. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, ya sudah, nanti tinggal dirotasikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sebenarnya setelah mendapatkan lingkaran itu, Anda sudah hampir selesai. Sebentar. Bentar. Share. Nah ya, kalau Anda perhatikan, lingkaran yang merah ini, dia adanya selang-seling. Jadi ini lingkaran besar, terus lingkaran kecil, terus lingkaran besar lagi kosong, kemudian lingkaran ketiga baru ada lingkaran yang pernya. Kalau dirotasi dia per berapa derajat? Lingkaran besar tadi berapa derajat dirotasinya? Lingkaran besar. 20. 20 toh, yang lingkaran besar kan 20. Nah, berarti lingkaran kecil yang merah ini dirotasi berapa derajat? 45. Masa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? Lihat ya. Yang merah ini kalau dirotasikan ke lingkaran besar kedua kan 20. Kalau dirotasikan lagi ke lingkaran ketiga berarti berapa? 40. Oke, jadi lingkaran besar ini 20. Nah, lingkaran kecil yang merah ini berarti dirotasinya 40. Oke, sekarang gantian. Sekarang kalian buat lingkaran kecil versi Anda. Ayo, gimana? Siapa yang mau berbagi layar? Andreas sudah berhasil belum 18 lingkarannya? Lagi kerja di laptop. Oh, kerja di laptop. Yang lain ya, Pak? Sudah berhasil? Atau Ibu ulang yang titik potongnya? Masa cuma Andreas aja, yang lain mana? Halo, siapa nih? April, sudah berhasil belum?
Belum, Ibu. Belumnya sampai di mana? Bisa bagi layarnya? Terutama tadi tuh yang banyak bertanya itu mengenai titik potong. Jadi lingkaran kecilnya kenapa harus di tengah-tengah supaya simetris ya. Nah, supaya simetris maka kita perlu menentukan titik tengahnya. Nah, titik tengah diperoleh dari dua titik potong. Dua titik potong, tiga lingkaran yang saling beririsan. Ada yang mau bagi layar? Jadi kan seperti ini ya. Kelihatan nggak? Belum. Belum. Kita pakai laptop sih. Ibu pakai ini aja deh, pakai HP aja. Mulai bagi layar ya. Kelihatan? Kelihatan, Ibu. Ini kalau pakai HP ya, Ibu ulang. Kita mau ada lingkaran kecil, ya kan? Supaya lingkaran kecilnya itu simetris, maka kalian harus menentukan titik tengah dari dua titik potong. Jadi kan ada tiga lingkaran nih sebenarnya. Ada tiga lingkaran yang saling memotong. Nah, daerah tempat kita menaruh lingkaran itu harus simetris. Nah, jadi caranya Anda cari poin, basic toolnya poin, kemudian cari intersection. Intersection itu titik pot. Di dua garis yang saling memotong, pilih intersect. Nah, nanti dia siap untuk menentukan titik potong dari dua garis. Sini D sama H. Oke ya. Bisa dibayangkan jarak antara D dan H itu kan ada. Nah, untuk mengetahui titik tengahnya, Anda pilih yang construct tadi ya. Nah, ini construct. Oh, tapi yang segmen. Nah, segmen cari yang ini, midpoint or center yang paling kiri. Tekan midpoint atau pusat, kemudian pusat dari mana? Pusat dari dua titik, yaitu D di tab dan H. Nah, otomatis nanti muncul titik J, di mana titik J adalah titik tengah dari D dan H. Oke? Nah, kita tekan tanda panah untuk menghilangkan menu. Kita besarkan sedikit. Nah, berarti Anda tinggal membuat lingkarannya toh? Lingkarannya. Tab J-nya. Sudah selesai. Nah, kalau sudah, rotasikan dia. Rotasikan dengan cara yang sama. Sebesar berapa derajat tadi? 40 toh?
ya. Rotate around point. Kayaknya ini lingkaran kecil ya dibuat ya. Itu adalah 0,0, jadi 40 derajat seperti itu. Yang lainnya sudah sama sih, tinggal mencari titik tengah dari dua titik potong itu yang tadi banyak pertanyaan. Oke, Ibu yakin sudah gampang lah ya. Ada yang sudah sukses? Oke, ayo. Ada yang mau bagi layar? Sudah berhasil belum?